Selamat datang di Deli Serdang, Sumatera Utara, di Pesantren Mawaridus Salam. Alhamdulillah, Rabu 28 September 2024, saya berkesempatan bersilaturahim dan seminar motivasi Manjada Wajada 8 kunci sukses untuk santri dan santriwati di depan ribuan santri. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang ada di Deli Serdang, Sumatera Utara, di Pesantren Mawaridus Salam. Pesantren yang luar biasa. Bahkan sebelum mulai pesantren ini saya sudah lihat tanahnya. Ini bersama kawan baik saya ini, Ustaz Abdul Wahid Sulaiman. Masya Allah. Syukron nih, oke. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Akbar Zainuddin MJ, yang saya hormati asatidz dan ustadzat dan anak-anak yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu. Kelas 1 saya di pondok, masih kecil, ya, sama seperti kalian. Ada yang kelas 1 coba angkat tangan? Kelas 1 di sini? Kelas 1 saya di pondok, masuk kelas, saya dapat 3 mahfuzat. Dan mahfuzat yang pertama adalah Manjada Wajada. Mahfuzat itu sangat menginspirasi saya. Pulang kamar, lalu saya sangat ingat bahwa dengan mahfuzat itu saya harus punya impian hebat. Saya tuliskan salah satu impian saya adalah saya harus bisa keliling Indonesia. Dan 40 tahun setelah saya tuliskan impian itu, alhamdulillah, impian itu mulai menjadi nyata. Indonesia punya berapa provinsi? Dari 38 provinsi, alhamdulillah, saya baru keliling ke 33 provinsi. Saya pengen lihat orang-orang yang percaya diri di sini. Saya pengen lihat orang-orang yang punya impian-impian besar di sini, yang mau keliling Indonesia. Angkat tangan, katakan saya. Yang mau keliling dunia, angkat tangan, katakan saya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kita gedor pintu langit. Mudah-mudahan cita-cita anak-anak kami bisa tercapai. Ini paling penting. Buku ini adalah juga My Dreams, buku impian kalian, impian besar. Jangan sampai hilang buku ini. Terus lihat baik-baik. Suatu saat nanti 5, 10, 15 tahun ke depan, kalau kalian sedang naik onta di Mesir, sedang belajar di perpustakaan Al-Azhar University, sedang belajar di Oxford University Inggris, sedang belajar di Australia, sedang belajar di Sudan, sedang ada di Turki. Ingat baik-baik bahwa kalian pernah menuliskan cita-cita hebat itu pada buku ini pada saat dulu belajar jadi santri di Mawaridus Salam. Saya sudah singkat. Next, 8 kunci sukses ini dalam 8 huruf, yaitu Manjada. Huruf pertama apa? M. Kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
8. Saya singkat biar kalian nanti ingat setelah kalian pulang dari sini. Tadi Ustaz Akbar ngomong apa ya? Oh, manjada wajada. M-nya nanti apa? A-nya apa? N-nya apa? G-nya apa? A-nya apa? D-nya apa? D-nya apa? Biar gampang untuk mengingat. Sehingga kalian selalu ingat. Dan yang penting nih, setelah ini amalkan. Ingat dan amalkan. Mari kita mulai. M yang pertama adalah punya motivasi kuat. Mengapa kalian belajar di pondok? Kalau kita tidak punya motivasi, maka kita akan sulit bertahan di pondok. Punya motivasinya harus kuat. Harus kuat. Pondok ini tempat penggemblengan, dimana kita digembleng luar biasa menjadi orang-orang hebat di sini. Kalianlah orang-orang hebat, digembleng, dididik dengan cara-cara hebat. Karena itu kita harus menjadi orang-orang yang kuat dengan motivasi yang kuat. Saya keliling ke sekitar 200 pesantren di Indonesia dan saya tanya satu persatu, setidaknya ada 7 motivasi mengapa belajar di pesantren. Yang pertama adalah memperdalam ilmu agama. Yang kedua, kenapa kita belajar di pondok? Adalah menghafal Al-Quran. Kalau tidak 30 juz, setidaknya juz 30 kalian hafalkan. Kenapa? Buat kita sholat sehari-hari, kita tidak lagi satu ayat, satu surat aja terus, tapi kemudian kita bisa bervariasi. Yang kedua, menghafal Al-Quran. Yang ketiga adalah untuk apa? Menjadi mandiri. Mandiri itu apa? Mandi sendiri, bagus. Terus apa lagi? Makan sendiri, bagus. Terus minum sendiri. Apa saja boleh sendiri. Ini dia. Yang penting jangan tertawa sendiri. Tertawa sendiri membahayakan dan mengerikan. Setelah ini jangan ada dikit-dikit masalah, telepon orang tua, Ma, Pak, Bapak, Ibu, telepon ke rumah. Kenapa nak? Ini Pak, ini Bu, teman saya. Kenapa teman kamu? Tiap hari minta sampo, nggak pernah ngasih. Tiap hari minta sabun terus, nggak pernah ngasih. Nah, yang hal-hal kecil seperti itu yang terkait teman kalian, nah itu selesaikan dengan teman kalian. Yang kelima, bekal untuk sukses di dunia dan akhirat. Karena di pondok kita tidak hanya belajar agama, tapi juga kita belajar ilmu kemasyarakatan. Membekali diri kita, mau jadi apapun kita, itu bisa. Kunci sukses adalah kebahagiaan orang. Silakan salaman kepada samping kanan kirinya. Berikan senyum terbaik kalian. 1, 2, 3. Impian kita akan menentukan masa depan kita. Kalau kita punya impian hebat, itulah yang akan kita capai. Kalau kita tidak punya impian, maka tidak akan pernah kita mencapai kemana-mana. Maka mulai hari ini kalian harus punya impian-impian besar, impian-impian hebat. Dengan impian-impian itu kalian akan menuju ke sana, akan mencapai ke sana. Ada nilai yang ternyata insya Allah saya nambah, saya impian, pengen kuliah di UGM, impian, pengen punya bisnis, insya Allah dari penghafal Al-Quran. Amin. Menjadi pengganti naskah Al-Quran ini, di mana beliau dikenal bukan hanya di dunia saja, tetapi sejarahnya turun ke langit. Amin. Yang kedua, mempunyai akidah dan akhlak yang kuat. Yang ketiga, mendapatkan keluarga dan lahir di dunia. Amin. Baru lulus dengan nilai rata-rata, insya Allah. Oh, amin. Oke, bagus sekali.
ibu pun datang ke tukang sayur. Di sana dia melihat ada wortel, ada tomat, ada bawang merah, ada bawang putih, ada bayam, dan ada juga kangkung. Anehnya di balik kangkung kok ada apel. Lalu ibu bertanya, berapa harga satu ikat kangkung? Oh, harganya Rp5.000. Bisa kurang nggak, Bu? Begini aja deh. Bisa kurang nggak, Pak? Begini aja deh, Bu. Kalau ibu membeli 5 ikat kangkung, saya kasih bonus deh 1 buah apel. Karena dia tidak membeli 5 ikat, maka dia tidak mendapatkan bonus apel. Keenam, yaitu huruf D, disiplin dan pantang menyerah. 4 amalan itu adalah, pertama apa? Sholat tahajud. Yang kedua, sholat duha. Kalian sudah lakukan ini. Sholat duha itu adalah sholat untuk membuka pintu rezeki, dan rezeki terbesar itu adalah ilmu. Yang ketiga adalah berbakti kepada guru. Tempat yang terbaik, oh ya Allah, bagi orang tua kita yang masih hidup, kita berdoa, ya Allah, orang tua kami sangat baik, orang tua kami baik banget, sayang banget sama kamu. Mudah-mudahan Engkau berikan sehat, umur panjang dalam keadaan sehat, ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berkahi mereka, ya Allah. Bahagiakan mereka dunia dan akhirat mereka. Kita bacakan Ummul Quran, Al-Fatihah. Teman, tempat kita mengabdi pesantren dengan pimpinan yang baik, dengan guru-guru yang baik, dengan fasilitas yang baik, dengan sistem yang baik. Kita bersyukur karena banyak orang di luar sana yang jangankan untuk sekolah, untuk makan sehari-hari itu susah. Hari ini bisa makan, tidak pernah tahu apakah besok bisa makan atau tidak. Pagi bisa makan, tidak pernah tahu apakah sore bisa makan atau tidak. Sekarang bisa makan, tidak pernah tahu apakah besok bisa makan atau tidak. Bahkan banyak kawan-kawan kita, kalau dia mau makan, dia harus mencari-cari terlebih dahulu, mengais-ngais terlebih dahulu sisa-sisa makanan di tempat sampah. Ingat baik-baik wajah-wajah guru-guru kalian yang menegur kalian dengan penuh kasih sayang, yang memberi kalian nasihat, yang membimbing kalian, mengajari kalian dengan sepenuh hati. Mereka itu adalah pengganti orang tua kita. Mari mulai hari ini, nak, kita buktikan kita bisa membanggakan guru-guru kita dengan prestasi-prestasi hebat kita. Kita tunjukkan mulai hari ini. Kita akan belajar lebih giat, belajar lebih keras. Kita akan hibur guru-guru kita dengan prestasi-prestasi hebat. Kalau mulai hari ini kita tunjukkan, aku akan banggakan engkau, ayah. Aku akan jadi anak kebanggaan ayah. Aku akan bekerja, belajar dengan sangat keras lagi. Janjiku untuk kedua orang tuaku. Untuk ayahku, tulis namanya. Untuk ibuku, tulis namanya. Aku berjanji. Tulis janjimu sebanyak-banyaknya. Bukan untuk dikumpulkan, tapi kamu resapi, lalu kamu jalankan. Apa janjimu untuk orang tuamu? Ini tadi kita kasih motivasi untuk bagaimana mereka semangat belajar, bagaimana betah di pesantren, bagaimana mereka punya impian-impian hebat
dan bagaimana mereka itu selalu kemudian mempertahankan semangat mereka. Kok bisa semangat gitu, gimana Ustaz anak-anak itu? Ini anak-anak berani hidup gitu, berani hidup. Berani hidup Apa ya? Istilahnya begini. Dulu murid kami itu dari sejak awal itu kan orang tua menyantrikan anak itu kan kadang-kadang lihat fasilitas gitu. Oh iya. Lah ini dulu sejak awal kadang-kadang fasilitas belum ada tapi anaknya mau disekolahkan. Jadi ya itulah berani. Daya juangnya. Cara juangnya betul. Luar biasa. Dari sejak awal kita dapat yang begitu gitu. Ya. Pantes saja anak-anaknya semangat luar biasa ya. Ya. Ya, luar biasa ini. Terima kasih banyak, syukron Ustaz. Afan. Ya. Afan. Laliko. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita gemparkan aula ini. Manjada, 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 manjada,